Nanti kita coba cek aja sama-sama. Kalau memang ICW punya dasar, silakan begitu. Nanti kita adu data aja. Bahwa apabila ICW atau saudara Egy tidak dapat membuktikannya, maka kalau dibawa ke ranah hukum ICW siap berarti Mas Egy? Ya tentunya mestinya kan ini tidak dibawa ke ranah hukum, ini negara demokrasi yang kita beradu wacana dulu, beradu argumentasi, beradu data, langkah hukum itu langkah yang... ICW berlagak seperti pemegang otoritas kebenaran di Indonesia ini, dan mereka merasa bahwa memegang mandat untuk mengawasi pejabat publik atau pemerintah. Saya agak jengah juga. Pertama, siapa yang memberikan mandat? Saya pun bisa kok mengawasi pemerintah, mengawasi pejabat publik, dan juga mengawasi ICW gitu, karena saya rakyat jelata. Kalau kita mengacu pada aturan di kepolisian, karena itu sifatnya dikecualikan, kecuali sprindik. Gitu. Kita semua harus melihat ini secara objektif dalam langkah upaya penegakan hukum. Satu persepsi opini, ya, kemudian politik. Hati-hati dengan etika bernegara. Bagaimana pemimpin, para pejabat memberikan contoh yang baik. Nah, ini menjadi rusak negara kita ke depannya, tatanan bernegara kita. Kok tidak digeledah tapi tidak geger seperti sekarang? Apakah ini bukan politisasi? Pertimbangan tempuh jalur hukum terhadap ICW. Muldoko, ini menodai kehormatan saya. klien kami menegur saudara Egy dan ICW untuk mencabut pernyataan-pernyataannya tersebut dan meminta maaf kepada klien kami secara saatnya ICW juga harus hati-hati, jangan mudah menuduh orang. Saya mendukung somasi dari Jenderal Muldoko kepada ICW. Ini sebagai kontrol sosial juga kepada organisasi-organisasi yang terlalu sering memonopoli kebenaran. Seolah-olah kalau ICW sudah berfatwa itu dianggap paling benar, padahal belum tentu. Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Siapapun kalau sudah dinyatakan pihak yang bertanggung jawab atas penentuan seseorang dinyatakan bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu, perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk itu, saya menghimbau semuanya paham tentang itu. Nama Muldoko disebut dalam temuan Indonesia Corruption Watch yang dipublikasikan lewat situs resminya. Ini terkait dengan sebuah artikel yang berjudul Polemik Ivermectin Berburu Rente di Tengah Krisis. Hasil penelusuran ICW menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik dalam penggunaan obat ivermectin untuk menanggulangi COVID-19. Polemik ivermectin menunjukkan bagaimana krisis dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan. Demikian tulis ICW mengawali penjelasannya. Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan. Tidak ada urusan dan kerjasama antara anak saya Joe dengan PT Harsen Laboratories. Saya suruh dia belajar dari para tenaga ahli di KSP selama 3 bulan awal 2020. Atas berbagai tuduhan tersebut, Muldoko mempertimbangkan melakukan langkah hukum terhadap ICW. Ujar Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam keterangan resminya yang diterima Kompas TV. ICW mengaku menemukan potensi rent seeking dari produksi dan distribusi ivermectin yang diduga dilakukan oleh sejumlah pihak untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis kesehatan. Salah satu nama yang disebut adalah Muldoko. ICW menggunakan dasar hubungan Muldoko dengan sejumlah pihak di perusahaan produsen ivermectin PT Harsen Laboratories. Perusahaan ini dimiliki oleh pasangan suami istri Haryo Seno dan Runi Adianti. Ada salah satu nama yang terafiliasi dengan PT Harsen Laboratories, Sofia Koswara. Menurut ICW, Sofia dan Haryo Seno memiliki kedekatan dengan Muldoko. Muldoko sendiri sudah membantah tudingan ICW tersebut dan melayangkan somasi dengan ICW karena ngawur dan menyesatkan. Dia juga menanggapi soal temuan ICW terkait putrinya, Joanina, yang dekat dengan sejumlah pihak di PT Harsen. Muldoko mengatakan anaknya tak punya urusan dengan PT Harsen. Muldoko lalu menggandeng Otto Hasibuan dan meminta ICW mencabut pernyataannya. ICW diberi kesempatan 1 kali 24 jam untuk meminta maaf secara terbuka di media. Jika ICW tidak meminta maaf,
atau mencabut pernyataan tentang temuan terkait tudingan promosi ivermectin dan bisnis ekspor beras, Muldoko akan melaporkan ICW ke polisi. Ada beberapa pihak yang membela ICW dengan dalih pemberangusan, hak berpendapat atau demokrasi. Ini benar-benar alasan yang kekanak-kanakan. Kemudian, sebagai respon terhadap ultimatum dari Muldoko, ICW beralasan memiliki mandat untuk mengawasi pemerintah. Otto Hasibuan lalu mempertanyakan pernyataan ICW soal mandat mengawasi pejabat publik. Jadi kalau kita lihat runutan dari awal peristiwa ini ada upaya framing, penggiringan opini, membingkai satu peristiwa seakan-akan melakukan kejahatan korupsi. Hukum secara formal nanti akan menguji itu. ICW dapat mandat dari siapa sehingga berwenang mengawasi pemerintah? Semua warga negara berhak melakukan pengawasan, tetapi jangan dengan dalih pengawasan bisa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik, kata Otto. Tidak berarti bebas melakukan fitnah karena kita negara hukum. Selama ini Pak Muldoko sering dituduh macam-macam, ucapnya. Dalam kasus Jiwasraya dan Asabri, apa yang disampaikan ICW bukan pendapat, tetapi fitnah, dan Pak Muldoko tidak sekonyong-konyong melaporkan ICW, tetapi memberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya, terutama tuduhan Pak Muldoko berbisnis beras, katanya. Kalau Muldoko hanya membantah dan kemudian mengutuk, mungkin ICW bisa dipersepsikan benar, tapi Muldoko mengancam akan mempolisikan ICW jika mereka tidak mampu membuktikan tuduhannya. Artinya ini serius. ICW akan berada dalam masalah besar jika tidak mampu membuktikan, apalagi kalau misalnya nanti kedapatan hanya bermodalkan dugaan dalam membuat statement tersebut. Ini simpel sebenarnya, kalau ada tuduhan maka yang menuduh harus memiliki data dan bukti yang cukup. Tidak boleh ada istilah cuci tangan dengan bersembunyi di balik dinding demokrasi dan hak berpendapat. Apalagi menggunakan nama ICW sebagai penerima mandat untuk mengawasi pemerintah. Penulis pribadi sangat geli dengan mereka yang sering melakukan fitnah atau membuat pernyataan menyesatkan atau yang kadang bikin hoax. Mereka salah dan pantas kalau ditindak, tapi mereka merasa suci dengan dalih kebebasan berpendapat yang dikekang, bicara ugal-ugalan tapi masih berani menuding otoriter. Sungguh tak logis kalau misalnya kita menuduh tetangga mencuri, lalu mereka marah karena difitnah dan diminta buktikan, atau akan dilaporkan ke polisi, lalu kita protes karena itu adalah hak berpendapat. Mandat ya mandat, hak berpendapat itu memang dijamin undang-undang, tapi tak ada undang-undang yang menjamin hak menfitnah atau membuat statement yang kemudian tak bisa dibuktikan kebenarannya. Ini bisa diselesaikan lewat jalur hukum, tinggal kita melihat apakah ICW berani meladeni dan menerima tantangan pihak Muldoko. Protes dan membuat statement pembelaan tanpa pembuktian hanya akan membuat mereka makin terpojokan. Kalau ICW tidak bisa buktikan, maka persepsi buruk akan langsung menimpa mereka. ICW membuat persepsi awal terkait Muldoko. Kalau kemudian persepsi itu kemudian dilempar balik oleh Muldoko dan ICW tak bisa mengembalikannya, kalian pasti sudah tahu endingnya. Ini saya kira sudah keterlaluan gitu ya, sudah out of sight gitu ya, sudah di luar. Apa yang membuat Anda mengatakan narasinya? Iya, karena dikatakan disponsori, begitu ya. Sementara mengutip dengan indikator kuantitatif, begitu. Indikator itu kan pendekatan kuantitatif. Nah, begitu bebasnya mereka merumuskan indikator tersebut. Kalau kita bicara metodologi penelitian, indikator yang dibuktikan itu sudahkah valid, sudahkah reliable? Ini menjadi pertanyaan kita. Jadi oleh karena itu tidak semudah itu mengatakan disponsori. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.